Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 3. Kalau kamu mau, tunggu saja di rumahku sampai Dara pulang, ajak Lina menawarkan. Apa itu tidak mengganggumu? Tanya Trian. Tidak, tidak apa-apa. Masuk saja, daripada kamu menunggu di luar pintu, ujar Lina. Trian akhirnya mau masuk ke rumah Lina. Dia juga merasa canggung dan tidak enak hati, karena kemarin sudah berpura-pura tidak mengenal wanita itu. Maaf, ya, hanya ada ini. Lina mengeluarkan beberapa minuman buah kemasan, dan menyajikannya di hadapan Trian. Ia baru mengambilnya dari dalam kulkas. Kenapa kamu repot-repot begini? Aku jadi tambah sungkan, kata Trian agak gugup. Tidak apa-apa. Ini juga seadanya. Lina duduk tepat di hadapan Trian. Keduanya nampak canggung tak berani bertatapan. Maaf untuk yang kemarin, ucap Trian mengawali pembicaraan. Kemarin? Memangnya kenapa kemarin? Tanya Lina heran. Kemarin aku pura-pura tidak mengenalmu, jawab Trian jujur. Ia sangat merasa bersalah dan terbebani. Ah, itu. Lina tidak menyangka jika Trian akan membahasnya. Aku bisa memahami, mungkin kamu ingin menjaga perasaan istrimu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu minta maaf. Lagi pula, itu sudah lama berlalu, katanya bijak. Trian memandangi ponselnya dengan perasaan gelisah. Sudah setengah jam ia menunggu di rumah Lina, namun Dara belum juga pulang. Semua pesan yang ia kirimkan belum terbaca. Ponsel Dara sepertinya dimatikan. Ia terancam tidak akan bisa masuk rumah semalaman. Bagaimana? Dara sudah bisa dihubungi? Tanya Lina penasaran. Ia juga sejak tadi canggung, harus mengobrol dengan orang yang sudah lama tak dijumpai. Trian menggeleng. Kalau seperti ini, biasanya dia tidak akan pulang karena kerjaan, ucapnya. Lah, kalau dia tidak pulang, lalu kamu bagaimana? Kuncinya akan dibawa Dara. Lina terkejut. Suaminya juga sering tidak pulang ke rumah, tapi setidaknya pasti selalu memberikan kabar. Trian mengangkat kedua bahunya. Entahlah, mungkin aku tidur di hotel saja malam ini, katanya bingung. Suamiku juga tadi baru mengabari. Kalau sepertinya dia tidak akan pulang, karena ada rapat mendadak di luar kota, ucap Lina tak bersemangat. Rudi bukan hanya telat pulang, tapi tidak akan pulang. Tepat seperti prediksinya. Memangnya suamimu kerja sebagai apa? Tanya Trian penasaran. Asisten manajer di perusahaan Kota Kubus, jawab Lina singkat. Oh, perusahaan itu. Trian manggut-manggut, karena tahu nama perusahaan yang disebutkan Lina. Kalau kamu dan Dara, kerja di mana? Tanya Lina penasaran juga. Aku di perusahaan es dingin, kalau Dara di perusahaan putih bodas, jawab Trian memberitahu. Enak ya, kalian bisa bekerja semua, jadi punya kesibukan, ujar Lina. Ia membayangkan kembali masa-masa dirinya masih bekerja. Bisa berpenampilan rapi, bertemu rekan kerja, juga punya penghasilan sendiri. Tapi menurutku, kalau berumah tangga, memang baiknya istri di rumah saja. Mengurus rumah, mengurus suami, dan anak. Jadi, kalau suami pulang tidak bingung mau makan apa, karena ada yang menyiapkan di rumah, kata Trian tersenyum. Itu kalau suaminya punya jadwal pulang teratur. Kalau seperti aku, beda lagi ceritanya. Sudah repot-repot masak, menunggu lama, ternyata suami tidak pulang. Mana di rumah sendirian, sepi. Tepis Lina manyun. Trian tersenyum. Kalau nanti kamu bekerja, rasanya juga sama, tidak enak. Melelahkan dan membosankan. Jadi, semuanya sama saja lelahnya. Lina mencuri-curi pandang ke arah Trian. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, wajahnya tetap saja menawan. Ia senang bisa kembali bertemu dengannya, meskipun statusnya sudah berbeda. Ia masih bertanya-tanya, kenapa lelaki itu dulu meninggalkannya. Membuat ia merasa memang tak pantas untuk siapapun. Ia hanyalah seorang wanita dari keluarga pas-pasan. Bisa menikah dengan Rudi saja, merupakan sebuah keberuntungan baginya.
Ia kira setelah berpisah dengan Trian, tak akan ada lagi lelaki yang mau mendekatinya. "Kenapa, Lina?" tanya Trian. Buru-buru Lina mengalihkan pandangannya ke arah lain, saat Trian melirik ke arahnya. "Ah, tidak apa-apa," kilahnya sembari tersenyum kikuk. "Selama 10 tahun ini, apa saja yang sudah kamu lakukan?" tanya Trian memulai menyelam. Lina terdiam sejenak. Andai saja bisa mengungkapkan, ia ingin mengatakan. Jika selama ini ia sibuk menangisi perpisahannya dengan Trian. Setiap kali teringat tentang lelaki itu, Lina selalu menangis. Ia tak bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Ia membenci Trian, namun juga merindukannya. Saat dia kuliah, pikirannya masih dipenuhi oleh Trian. Jika saja dia tak memaksakan diri untuk fokus, kuliahnya akan berantakan dan beasiswanya bisa dicabut. Ia menyibukkan diri dengan belajar dan mencari pekerjaan sampingan. Cara itu cukup berhasil. Hingga akhirnya, ia bisa lulus dan diterima bekerja di perusahaan dengan gaji lumayan. Saat dia mulai dekat dengan Rudy, disitulah hatinya mulai terobati. Ia mulai bisa membuka diri untuk lelaki lain. Apalagi Rudy tipe lelaki yang perhatian dan penyayang. Sebelum mereka menikah saja, Rudy sudah sering memberinya uang, juga membantu masalah ekonomi keluarganya. Rudy memperlakukannya dengan sangat baik, seperti seorang putri. Karena itulah, ia memutuskan untuk menikah dengan lelaki itu. "Aku? Tentu saja aku kuliah, terus bekerja, pacaran, lalu menikah," jawab Lina sekenanya. "Kamu tidak mencariku?" Lina terkejut mendengarnya. Ia ingin tertawa dengan pertanyaan sekonyol itu. "Apa perlu aku mencari orang yang sudah mencampakkan aku?" "Itu konyol," sindirnya dingin. "Oh, aku kira kamu mencariku. Siapa tahu kamu masih ada rasa kepadaku." "Apa aku terlihat seperti itu?" Lina memutar malas kedua bola matanya. Trian terlalu percaya diri, dan menganggap dirinya paling penting. Ia akan menunjukkan bahwa dirinya akan baik-baik saja tanpa lelaki itu. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Untuk apa dibahas lagi? Toh kita sudah sama-sama bahagia dengan pilihan hidup kita. Ucap Lina, walau dalam hatinya ada rasa hambar. Trian terdiam. Ada kekecewaan yang ia rasakan. Kata-kata kebahagiaan baginya adalah sesuatu yang semu. Dia bahkan tak pernah merasakannya selama pernikahan. Ia merasa iri dengan Lina, yang terlihat bahagia dengan pernikahannya. "Kamu bahagia dengan pilihanmu ya?" tanya Trian dengan nada suara yang lemah. Lina mengerutkan dahi, tak paham maksud pertanyaan itu. "Tentu saja aku bahagia. Keluarga kami juga sangat merestui pernikahan kami." Trian merasa tersindir. Dulu, hubungan mereka harus berakhir, karena orang tuanya yang tidak setuju. Ia sampai harus menyembunyikan hubungan mereka, meskipun akhirnya ketahuan dan disuruh putus. Rudy lelaki yang sangat bertanggung jawab. Dia mempercayakan semua penghasilannya kepadaku. Dia tak pernah melarangku untuk berbagi dengan keluargaku. Dia juga memintaku berhenti kerja, agar aku tidak lelah. Cukup menjadi istri yang duduk manis di rumah. Wanita mana yang tidak akan bahagia memiliki suami seperti itu? Lina seakan sedang memamerkan kebaikan suaminya. Berkali-kali hati Trian terasa tertusuk. Sakit. Sedang asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara perut Trian yang cukup keras terdengar. Mereka seketika terdiam dan canggung. Apalagi Trian yang tampak menahan malu, gara-gara suara perutnya. Trian memang hanya sempat membeli sarapan saat di kantor. Jadwal yang padat, membuatnya kehilangan waktu untuk makan siang. Saat pulang, rumahnya masih dalam kondisi terkunci. "Apa kamu mau makan?" tanya Lina mempersilakan. "Ah, tidak perlu. Aku jadi malu merepotkanmu seperti ini," kata Trian belingsatan. "Tidak apa-apa. Aku membuat cukup banyak makanan. Tapi, seperti yang kamu tahu, Rudy tidak pulang malam ini. Sayang kalau makanannya basi. Aku juga akan senang, kalau ada teman makan," bujuk Lina menawarkan. Dengan perasaan segan, Trian akhirnya mengiyakan ajakan Lina. Ia mengikuti wanita itu, menuju ke arah ruang makan. Benar saja, di sana sudah terhidang lauk pauk yang cukup beragam.
Jauh berbeda dengan kondisi di rumahnya, yang tidak pernah ada makanan. Ya, Dara tidak pernah memasak, Trian selalu sarapan di luar. Sepulang kerja, Dara juga tidak akan menyiapkan makanan. Ia akan memasak sendiri makanannya. Jika sedang malas, ia sering memasak mie instan, atau bahkan membeli makanan di luar. Apa segini cukup? Tanya Lina. Ia membantu mengambilkan nasi untuk Trian. Iya, cukup, jawab Trian. Trian terus memperhatikan Lina, yang tengah mengambilkan makanan untuknya. Ia tiba-tiba teringat kenangan sewaktu dulu masih pacaran di SMA. Lina sering membawa bekal ke sekolah, lalu mengajaknya makan bersama di kantin sekolah. Bertemu Lina membuatnya serasa kembali muda. Lina tak banyak berubah, bahkan terlihat semakin cantik. Permasalahan yang ia hadapi seakan hilang ketika melihat kecantikan wajahnya. Kok malah melamun? Ayo dimakan, kata Lina melihat Trian, tak kunjung menyentuh makanannya. Seketika Trian tersadar dari hayalannya. Ia langsung meraih sendok dan garpu, lalu menyuapkan makanan yang telah Lina ambilkan ke dalam mulutnya. Ketika ia mengunyah, rasa masakan itu masih sama seperti dulu. Kamu masak sendiri? Tanya Trian. Ya, tentu saja. Aku tidak memiliki pembantu. Apa masakannya tidak enak? Tanya Lina sembari menyantap makanannya. Tidak, ini enak. Masih sama seperti yang dulu, ucap Trian tersenyum. Mendengar perkataan Trian, Lina memperlambat kunyahannya. Ia jadi teringat masa lalu, saat masih merasakan kebahagiaan sebagai remaja yang memiliki pacar. Ia memang sangat suka memasak bekalnya sendiri, untuk dimakan bersama Trian. Sadar diri jika keluarganya memang bukan orang kaya, Lina menghemat uang jajan dengan membuat bekalnya sendiri. Ia tidak enak hati dengan kebaikan Trian, yang sering mentraktirnya jajan di kantin. Sehingga, ia berinisiatif untuk membuat bekalnya sendiri. Lina memandang ke arah Trian. Lelaki itu tampak lahap memakan masakannya. Ia jadi merasa terharu, bahkan sampai berandai-andai, jika saja Trian yang menjadi suaminya. Masakan yang ia buat, tidak akan pernah terbuang sia-sia. Suaminya sendiri jarang memakan masakannya. Pelan-pelan saja makannya, Trian. Kita kan tidak sedang lomba makan, kata Lina mengingatkan. Trian tampak sangat cepat, menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Trian mendengarkan ucapan Lina, ia memperlambat makannya. Ia tersenyum sambil mengunyah makanannya. Sudah lama aku tidak menikmati masakan rumahan seperti ini. Maaf ya, kalau aku kelihatan rakus, kata Trian. Ia akui, jika memang masakan Lina sangat enak. Lina merasa puas ada yang memuji masakannya. Ia sangat bahagia, jika ada yang suka menikmati masakannya. Seringkali Rudi tidak pulang membuat makanannya terbuang. Ia selalu merasa sedih dengan nasib makanan itu. Seolah usahanya tak dihargai. Aku tidak mempermasalahkan itu. Tenang saja, kamu bisa menghabiskannya jika mau. Selain aku juga, tidak akan ada yang makan, kata Lina senang. Trian kembali tersenyum. Terima kasih, ya. Lina menatap lelaki di hadapannya dengan heran. Memangnya, Dara jarang memasak di rumah? Tanyanya heran. Bukan jarang lagi, tapi tidak pernah memasak, jawab Trian enteng. Hah, tidak pernah memasak? Lina terkejut mendengarnya. Ia bisa memahami jika Dara seorang wanita karir. Dara pasti sangat sibuk dengan pekerjaannya. Namun, sebagai seorang istri, sesibuk apapun, setidaknya pasti mau untuk meluangkan waktu, untuk menyiapkan sarapan dan makan malam. Lina bahkan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan, agar bisa menjadi wanita yang menunggu kepulangan suaminya. Ia rajin menyapu, beres-beres, dan memasak. Akan tetapi, justru suaminya yang sering telat pulang, atau bahkan tidak pulang. Seandainya dia tidak mau memasak, Rudi juga pasti tidak akan keberatan. Namun, ia ingin sekali berperan sebagai seorang istri, yang mampu mengurusi rumah dan suaminya. Ia ingin menyiapkan makanan ketika suaminya pulang. Keinginannya sesederhana itu, namun tidak bisa diwujudkan oleh Rudi. Jadi, kamu kalau lapar bagaimana makannya? Tanya Lina penasaran. Lina tiba-tiba merasa kasihan dengan lelaki yang tengah menyantap masakannya. Ia kira,
Kehidupan rumah tangga Trian pasti sangat sempurna. Dara yang cantik dan mampu mengurus rumah. Tidak disangka, jika Dara justru tak pernah memasak. Rasanya aneh, jika ada seorang istri yang tidak pernah mau memasak. Aku masak sendiri. Tapi lebih sering beli, jawab Trian. Ia sangat santai merespon pertanyaan yang Lina berikan, sembari makan dengan lahapnya. Seorang Trian, bisa masak sendiri? Itu sangat mengejutkan. Setahu dia, Trian hanya seorang anak lelaki yang sangat dimanja oleh ibunya. Diperlakukan seperti raja, yang apa-apa sudah tersedia. Bahkan alasan ibunya menyuruh mereka putus, juga karena khawatir putra kesayangannya akan menderita jika berjodoh dengan anak dari keluarga miskin. Wah, beli makanan setiap hari? Kalau aku buka warung, pasti laris, gurau Lina. Ia membayangkan memiliki warung makan, untuk menyediakan para suami yang istrinya malas masak. Ide bagus. Aku akan menjadi langganan tetap, kata Trian tertawa. Tatapannya tak lepas dari Lina. Seakan wanita itu memiliki pengikat, yang membuatnya tak bisa berpaling. Namun, ketika Lina menyadari tatapannya, ia berpura-pura melihat ke arah lain agar tidak ketahuan. Seusai makan, mereka kembali ke ruang tengah. Mereka kembali mengobrol dan bercanda. Mengingat masa lalu yang begitu indah, tapi sangat menyakitkan di ujung perpisahannya. Dara belum pulang juga ya? Tanya Lina. Ia memperhatikan Trian, yang sejak tadi gelisah memandangi ponselnya. Sepertinya ia sedang menunggu kabar dari Dara. Belum, aku rasa dia tidak akan pulang. Kalau begitu, aku pamit saja, ya, kata Trian. Mau kemana? Rumahmu kan masih terkunci, tanya Lina heran. Aku mau tidur di hotel saja malam ini. Terima kasih atas makan malamnya, ucap Trian senang. Tunggu, cegah Lina. Trian yang hendak keluar pintu rumah, mendadak berhenti. Ia kembali berbalik menghadap Lina. Ada apa? Tanyanya. Lina tertunduk. Ia seakan ragu untuk berbicara, hal itu membuat Trian keheranan. Ini sudah malam, Lina. Kamu juga perlu istirahat. Aku akan mencari hotel terdekat untuk menginap, kata Trian. Bagaimana kalau kamu menginap saja di sini, ucap Lina. Ia sangat malu, untuk bisa memberanikan diri mengatakannya. Trian tertegun. Baru saja ada seorang wanita, yang menawarkannya untuk menginap. Terdengar sangat berbahaya. Lina, menurutku itu hal yang tidak etis. Kita sudah sama-sama menikah, tegur Trian menjelaskan. Aku juga tahu, makanya aku ragu-ragu untuk mengatakannya padamu. Hanya saja, aku baru 1 hari di sini. Belum terbiasa dengan suasananya. Komplek ini tidak ada penghuni lain, kalau kamu juga pergi, aku sendirian di sini. Lina bergidik. Ia membayangkan sesuatu yang seram, jika harus tinggal sendirian di sana. Apalagi tidak ada tetangga di kanan kiri. Trian memikirkan ucapan Lina. Memang tidak ada salahnya, di sana memang sepi. Ia jadi merasa kasihan. Akan tetapi, ia juga bingung, jika tersebar gosip yang tidak-tidak, jika ia menginap di sana. Ia terlihat bimbang dan ragu. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa, Trian. Aku minta maaf. Lina jadi tidak enak hati, sudah seenaknya bicara. Ia juga tidak berpikir sampai sejauh itu. Trian masih tampak berpikir, antara pergi atau tetap di sana. Memperhatikan gerak-gerik Lina, yang terlihat cemas. Ia jadi semakin tidak tega meninggalkannya. Ya sudahlah. Aku akan tetap di sini sampai besok pagi. Mudah-mudahan suamimu tidak akan marah karena hal ini, ucap Trian. Ia kembali masuk ke dalam, dan duduk di sofa ruang tamu. Lina tersenyum lebar, perasaannya menjadi lebih tenang. Aku yang akan menjelaskannya, kalau terjadi salah paham. Terima kasih, Trian. Lina berjalan ke arah pintu. Ia menutupnya dan mengunci pintunya. Tidurlah. Aku akan berjaga di sini, perintah Trian. Ia melonggarkan dasi yang sejak pagi melingkar di lehernya. Pakaian yang seharian sudah dipakainya itu, semakin terasa tidak nyaman. Trian, kamu tidur di kamar tamu saja. Jangan di sini,
Dingin kalau malam, pinta Lina. Trian tertawa kecil. Kamu tidak sekalian menyuruhku tidur di kamarmu supaya hangat? Ledeknya menggoda. Bersambung.